Oke, ini udah muncul ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Kalian udah muncul ya. Bentar, saya gedein. Nah, jadi minggu kelima ini adalah lanjutan dari minggu lalu, kaidah-kaidah penataan pada tapak datar. Yang minggu ini kita akan mempelajari tentang sirkulasi, tentang topografi atau kontur, dan juga tata hijau. Nah, jadi ini menurut Dekacing ya. Sirkulasi itu adalah tali yang terlihat dan menghubungkan, karena kalau dilihat dari tampak atas gitu atau dari side plan dia kan memang seperti tali gitu ya, atau garis gitu, garis-garis. Jadi di sini disebutkan bahwa sirkulasi adalah tali yang terlihat. Bentar, ini ada yang join. Oke. Ini Eka angkatan 19 ya? Halo Eka yang barusan join? Iya, Bu. Iya, Bu, angkatan 19. Teman-temannya mana ini? Iya, Bu, bentar lagi ini mau pada masuk, Bu. Iya, saya mesti approve nih. Sebelum saya baru kita mau mulai, baru aja mau mulai. Iya. Ya suruh join sekarang, biar nanti pas lagi presentasi nggak pada masuk. Kalau masuk saya kan mesti approve. Baik, Bu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ya ke materi, jadi memang sekitar hari apa kemarin ya? Hari saya lupa. Jumat atau Sabtu itu memang ada rapat di fakultas. Nah, dari tingkat fakultas itu memang akhirnya diputuskan bahwa sampai UTS perkuliahan itu online full, tidak ada lagi kelas offline-nya. Seperti itu. Ini saya approve dulu ya teman-teman yang baru pada gabung nih. Kenapa Kak? Kenapa? Apa? Kenapa? Apa sih? Iya, ditulis di buku kata Umi. Udah nanti dulu ngomong gini. Tulis di buku. Masa? Iya. Baca dulu. Kalau nggak nanti dulu Kak, abis mau ngajar, oke? Baru 17 mahasiswa. Bentar ya, saya approving dulu nih yang baru pada masuk. Ini ada yang sharing presentation kayak di stop. Yang sharing presentation nih. Oke, sepertinya udah semua ya, udah stop. Saya ulangin lagi ya, bahwa sekitar hari Jumat kalau nggak Sabtu saya lupa. Jadi memang ada rapat gitu di tingkat fakultas bahwa dan akhirnya diputuskan untuk UBL itu full sampai UTS tidak ada lagi kelas offline. Jadi online semua. Nah, online-nya bisa baik dengan temu muka seperti ini dengan menggunakan Google Meeting atau dengan Zoom gitu ya. Selain itu juga nanti bisa juga video tutorial. Nah, kalau kita sendiri untuk perancangan tapak memang
saya nggak akan minggu depan mungkin nggak pakai Google Meeting, nanti saya akan bikin video tutorial saja, saya share materinya di Google Classroom sama di UBL Apps juga. Jadi kalian bisa download dan simak di situ. Nah, nanti untuk tugas silakan kalian submit. Untuk yang minggu ini sudah ada saya buat ya di Google Classroom itu ada asistensi kedua. Jadi silakan submit progresnya di situ. Nanti saya kasih komentar di sana. Jadi kalau dalam satu kelompok itu ada 2 mahasiswa ya dua-duanya submit aja gitu, bisa dibagi lah. Misalnya siapa ngerjain apa gitu, nah submit aja di situ. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya karena kondisinya seperti ini, COVID-nya tidak mereda, trennya, makanya akhirnya diputuskan untuk online lagi gitu. Oke, saya ini ya. Kita langsung masuk saja ke materi. Sudah muncul ya materinya ya? Coba salah satu perwakilan dibuka mikrofonnya, muncul nggak materinya? Bisa terlihat tidak? Halo? Muncul, Bu. Muncul ya, oke. Nah, jadi materi minggu kelima ini masuk. Materi kelima ini adalah tentang lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita udah belajar zoning dan gubahan massa, sekarang kita belajar tentang sirkulasi, topografi, sama tata hijau. Gitu. Nah, jadi sirkulasi saya ulangi lagi, menurut Dekaching itu adalah tali yang terlihat dan menghubungkan ruang-ruang dalam suatu bangunan atau tali. Kenapa disebut tali? Karena kalau dari side plan itu kan terlihatnya seperti garis gitu aja ya, kayak tali gitu, meliuk-liuk gitu atau mungkin lurus gitu. Jadi yang menghubungkan deretan ruang dalam dan ruang luar secara bersamaan. Itu menurut Dekaching. Nah, ini jenis-jenis sirkulasi berdasarkan penggunanya. Nanti saya akan coba cepat saja. Kalian bisa download dan bisa baca dengan detail itu di Google Classroom. Ini juga udah saya upload di situ. Silahkan download. Jadi ada sirkulasi manusia, pergerakan yang merupakan pergerakan manusia mempengaruhi sistem sirkulasi dalam tapak. Jadi sirkulasi manusia itu harus diperhitungkan di dalam tapak. Sehingga itu nanti akan mempengaruhi dari bentuk tapaknya, pasti akan terlihat pedestrian gitu kan. Nah, sirkulasi manusia itu bisa berupa pedestrian atau plaza yang membentuk hubungan erat dengan aktivitas kegiatan yang di dalam tapak. Terus jadi yang perlu diperhatikan yaitu tadi lebar jalannya, pola lantainya, orientasinya, terus mungkin lampu jalan, kalau misalnya itu harus nyebrang jalan harus ada fasilitas penyeberangannya dan lain sebagainya. Nah, ciri dari sirkulasi manusia itu ya longgar, fleksibel, manusianya bisa bergerak dengan longgar, fleksibel gitu ya. Dan trennya orang jalan itu kan kecepatan tidak setinggi kalau naik sepeda gitu kan, jadi kecepatannya rendah dan sesuai dengan skala manusia. Nah, ini contohnya skala contoh gambar dari sirkulasi manusia. Nah, ini juga yang lain. Jadi contoh area-area mana yang bisa diperuntukkan untuk orang berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika kalian setelah menganalisa terus bikin SWOT-nya, udah gitu zoning, bikin gubahan massanya, baru ketika penataan tapaknya jangan lupakan itu area pedestrian. Dari orang pinggir jalan sampai dia menuju ke bangunan itu jalanannya, pedestriannya atau alurnya tuh lewat mana saja. Atau kalian pengen mendesain kira-kira ketika orang jalan di dalam site kalian itu ada pengalaman apa gitu. Nah, itu yang harus diciptakan. Nah, selanjutnya ada sirkulasi kendaraan dan sirkulasi barang. Kenapa dibedakan? Karena kalau barang itu pasti berhubungan dengan servis gitu kan, loading dock lah kurang lebih seperti itu, di mana bongkar muat barang. Sehingga terkadang untuk bangunan-bangunan yang sifatnya komersial atau bangunan umum itu dipisahkan antara sirkulasi pengunjung, kendaraan pengunjung sama sirkulasi barang, orang yang mau bongkar muat.
Nah, ini pertimbangan dalam merancang sistem sirkulasi itu ya sudah pasti ya estetis. Ini kalau itu tadi seperti yang saya ungkapkan di awal, kalian ingin menciptakan pengalaman apa sih ketika orang datang masuk ke site kalian, itu pengalaman apa yang mau kalian ciptakan? Jadi harus diperhatikan aspek estetisnya, terus menimbulkan aspek emosional gitu. Orang yang wah keren gitu, atau ih kok bingung ya ini jalannya muter-muter tapi cukup menyenangkan gitu. Nah, atau mau seperti apa? Terus perencanaan yang lebih baik pada tingkat keamanannya itu harus dipertimbangkan. Terus pencapaian ke dalam menyebabkan penerimaan bangunan secara keseluruhan akan menarik, menyenangkan, dan mengejutkan. Nah, ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Terus pola sirkulasi yang efisien mempertimbangkan ukuran ruang, skala monumental, terbuka, dan indah secara visual gitu. Itu harus dipertimbangkan juga. Nah, tetapi pola sirkulasi itu harus jelas tanpa penambahan tanda-tanda pengarah orang berjalan. Nah, ini elemen-elemen sirkulasi itu yang dapat diolah itu pertama adalah pencapaian, terus entrance ya, konfigurasi jalurnya. Konfigurasi jalur itu ya susunan jalurnya, terus hubungan-hubungan jalur dan ruang. Ruang dalam hal ini adalah bangunannya ya, dan bentuk ruang sirkulasinya. Nah, ini contohnya pencapaian. Nah, kira-kira kalau pencapaiannya dari dua gambar ini kan akan menimbulkan pengalaman yang berbeda ya. Pengalaman semacam apakah yang ingin dibangun dalam proses pencapaian ini? Yang langsung straight, yang satu tuh sebelah kiri, yang sebelah kiri ini dia straight langsung, ada yang straight langsung ke main entrance bangunan. Ada yang dari samping gitu ya alur sirkulasinya. Ada yang memutar bangunan dulu baru dia bisa mencapai ke main entrance gitu. Nah, ini masing-masing itu ada pengalaman yang ingin diciptakan dengan membentuk sirkulasi dari tiga ini. Contohnya lagi yang sebelah kanan. Jadi alur sirkulasinya bangunannya di atas bukit misalnya, sehingga alur sirkulasi itu dibuat orang harus mengitari bukit dulu. Ada pengalaman dia untuk Pengalaman dia untuk menikmati keindahan dari landscape-nya dulu gitu, sebelum dia mencapai ke titik tujuannya. Jadi untuk pencapaian pertama ada yang secara frontal, ini langsung masuk ke dalam, langsung lurus masuk ke dalam main entrance bangunan gitu ya. Dari pinggir jalan udah kelihatan, oh itu main entrance ya, langsung jalan lurus, sudah ada pedestriannya. Nah, itu seperti itu boleh-boleh saja, terserah. Nah, ini contohnya di Villa Barbaro di Italia. Jadi dia dari bundaran yang ini tuh mau masuk ke bangunan tuh udah terlihat. Ada alurnya tuh langsung lurus gitu, straight to the point. Lalu ada yang tidak langsung. Nah, di sini menekankan efek perspektif pada fasad depan. Jadi tidak langsung itu ada yang diekspos, bisa dari segi bangunannya, bisa dari landscape-nya gitu ya untuk penataan sirkulasi ini. Terus ada yang memutar dulu yang tadi saya ceritakan secara spiral. Jadi kalau di sini, nah yang ini nih dia lurus dulu tapi muterin bangunan dulu. Muternya mungkin bisa sekali muter baru masuk main entrance. Bisa juga mungkin berkali-kali kan tinggi. Sehingga dia harus muter ke atasnya, itu bisa juga. Nah, itu masing-masing akan menimbulkan efek atau pengalaman yang berbeda gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada yang join lagi, sebentar ya. Masih recording, oke. Salah. Nah, selanjutnya entrance. Entrance itu adalah pintu lah ya, pintu yang menghubungkan antara ruang luar ke dalam, pengalihan gitu ya, dari luar ke dalam. Bisa dari luar site ke dalam site atau dari dalam site ke dalam bangunan gitu ya. Nah, jadi proses memasuki sebuah bangunan, ruang di dalam bangunan atau area ruang eksterior tertentu akan melibatkan aksi menembus suatu bidang vertikal. Jadi entrance ini di sini disebutkan dia menembus suatu bidang vertikal, menembus batasnya gitu ya, batas yang tak kasat mata lah kurang lebih kayak gitu. Tapi dengan melewati entrance itu kita sudah tahu, oh kita sudah di teritori yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin misalnya dari jalan raya mau masuk ke dalam site,
itu ada batas yang tidak terlihat secara visual tuh nggak kelihatan banget gitu. Tapi kita udah merasakan bahwa kita berada di dalam gitu ya. Nah, ini contohnya. Seperti apa membentuk batas tadi? Bisa dengan ada perbedaan ketinggian atau penanda dengan adanya tiang ini, atau ada gate seperti ini, tiang terus atasnya ada balok, sehingga mulai dari yang halus sampai yang tegas gitu, itu bisa semua. Yang halus tuh misalnya dengan lantai, dengan perbedaan ketinggian, atau apa kira-kira perbedaan vegetasi gitu bisa juga. Nah, itu yang secara halus. Kalau yang tengah-tengah mungkin ini ada tiang ini dua ini. Nah, ini yang secara tegas sudah terlihat tegas gitu ya. Oke, ini adalah main entrance gitu. Lalu seperti apa bentuknya? Bentuknya ada yang seperti ini, seharusnya bentuknya lingkaran tapi dipotong agak menjorok ke dalam. Ada yang benar-benar menjorok gitu ya. Ada yang flat saja, flat seperti yang sebelah kanan ini. Itu adalah bentuk-bentuk entrance tadi. Nah, sehingga entrance itu bisa dikelompokkan jadi gini, di rata, ada yang rata saja gitu, ya hanya sekedar bolongan aja gitu. Ada yang dijorokkan. Dijorokkan tuh dia maju ke depan, nah kayak gini yang tengah ini, dia ada sesuatu yang muncul gitu ya ke depan. Ada yang dimundurkan ke dalam justru. Nah, seperti itu tergantung masing-masing ya, bebas-bebas saja mau pilihnya yang mana. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, menurut lokasinya, si main entrance itu dapat diletakkan di tengah-tengah bidang frontal bangunan atau digeser dari tengah untuk menciptakan kondisi simetris lokal di sekitar bukaannya saja. Maksudnya gimana sih? Ini contohnya yang atas kotak ini, dia berada di tengah gitu ya, simetris. Ada juga yang di pinggir gitu. Jadi nggak mesti, tidak mesti namanya main entrance tuh harus di tengah gitu, nggak juga. Kalian taruh di pinggir juga boleh gitu. Baik itu main entrance masuk ke dalam site-nya atau ke dalam bangunannya. Nah, tanda sebuah entrance dapat diperkuat secara visual. Caranya, ya bisa membuat bukaan yang lebih rendah, bisa membuat bukaan yang lebih lebar atau lebih sempit. Terus membuat pintu masuknya agak dalam misalnya atau berkelok-kelok. Atau ada penandanya seperti yang kanan ini. Ada ornamen-ornamen atau pernak-pernik yang dekoratif gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini ada di suatu plaza. Terus dia menggunakan di kejauhan itu ada 2 tiang gitu ya. Nah, dari 2 tiang itu saja sudah menandakan bahwa itu adalah main entrance kemana gitu. Mungkin ke area pelabuhan kah atau apa, karena di kejauhan tuh ada laut gitu ya. Nah, atau ini yang di kuil di Jepang. Jadi di sini main entrance-nya dengan tegas gitu. Jadi ada gate-nya besar. Dengan dan besar itu dibuat ekstrim dari bangunannya sendiri, sehingga ketika kita melihat ini kita tahu ini adalah main gate-nya gitu atau main entrance-nya. Nah, selanjutnya untuk sirkulasi itu tadi adalah tentang entrance, sekarang adalah konfigurasi jalurnya. Bagaimana sih jalur sirkulasinya itu macam-macam. Ada yang linear, ada yang radial, spiral, grid, ada yang berbentuk jaringan, ada yang komposit gitu ya. Itu yang seperti apa sih? Nah, ini contoh-contohnya atau apa konsepnya ya. Jadi sebenarnya kan sirkulasi itu menghubungkan adalah untuk bisa di area luar, eksterior, atau menghubungkan antara ruang luar dan dalam, atau menghubungkan antar bangunan atau antar ruang, seperti itu. Nah, ini adalah yang tadi linear, di mana dia menghubungkan, ini kan ada masa-masa bangunan gitu ya, menghubungkan antar masa bangunan, lurus aja seperti itu. Dan masa bangunan ditata di sepanjang sirkulasi itu. Ini saya skip aja biar cepat. Terus ada juga yang linear, modelnya dia langsung menghilang di dalam ruang. Ini mungkin contohnya untuk yang linear tadi.
Nah, bentuknya mau seperti apa? Mau tertutup, terbuka pada satu sisi, atau terbuka pada kedua sisi, itu bebas. Maksudnya gimana sih kalau tertutup itu? Tertutup itu berarti ya sirkulasinya itu mungkin dinaungi oleh pergola, itu bisa seperti itu. Terus atau terbuka pada satu sisi. Satu sisinya ada dinding misalnya, tapi satu sisinya terbuka. Ada yang kedua sisi terbuka aja, penandanya mungkin vegetasi. Nah, itu ini untuk yang eksterior. Nah, ini tadi contohnya. Tertutup nih kedua sisi ya, sebelah kiri. Lalu ini contohnya yang terbuka sisi yang nomor 2. Selanjutnya kalau ini terbuka di kedua sisi tapi ada penanda. Ada perbedaan ketinggian lantai. Nah, ini kurang lebih nanti jadi kalian ketika nanti membuat sirkulasi itu bisa bermain-main dengan bentuk-bentuk seperti ini gitu. Misalnya mau ada yang untuk pedestrian, kalian kasih pergola di satu sisi pergola sehingga tidak panas tapi kanan kirinya terbuka bisa, atau dinaungi dengan tumbuh-tumbuhan atau vegetasi tertentu gitu ya. Nah, ini sirkulasi sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke topografi atau kontur? Apa sih? Bisa nanti mau sedang ngajar ya. Lo boleh nanya. Silakan, ada yang mau bertanya tentang sirkulasi? Ada yang mau bertanya? Silakan dibuka mic-nya. Halo, halo. Masih pada menyimak atau ini? Coba saya cek dulu. Tolong yang hadir dibuka mic-nya. Nggak ada yang buka mic, berarti nggak ada yang hadir ini ya? Hadir, Bu. Hadir ya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya? Halo? Sepi. Kita lanjutkan aja deh ya. Ini adalah sirkulasi ya. Jadi nanti ketika kalian menata site kalian pada tugas, tolong yaitu sirkulasinya juga ditata. Pengalaman yang ingin kalian berikan gitu di dalam sirkulasi di dalam site kalian. Apakah ya itu tadi ada yang straight to the point, ada yang dia harus lewat kiri atau kanan atau harus memutar. Nah, itu bebas-bebas saja. Selanjutnya adalah topografi atau kontur. Nah, topografi atau kontur itu adalah garis khayal untuk menggambarkan tinggi rendahnya relief permukaan bumi. Jadi garis khayal ini adalah ketika digambar ya, itu adalah garis khayal, tapi dalam artian itu adalah batasan ketika naik turunnya lahan gitu ya. Nah, ini untuk menggambarkan ada tinggi rendahnya relief pada permukaan bumi. Nah, penggambaran bentuk kontur itu merupakan garis putus-putus ya yang tersusun dengan notasi ukuran yang menunjukkan ketinggian. Garis-garis konturnya adalah ini yang putih. Cuman karena ini sekarang kalian tapak datar, jadi mungkin ini tidak perlu digambar ya untuk konturnya. Nanti ini akan dibutuhkan ketika kalian pasca UTS itu materinya memang tentang site yang berkontur. Jadi saya tentang topografi atau kontur ini saya akan cepat saja. Nah, ini ada macam-macam, nanti kalian bisa baca maksudnya tipe-tipe kontur itu apa saja, nanti bisa silakan kalian baca. Saya mau sekilas. Nah, sekarang saya mau langsung ke tata hijau atau fungsi tanaman atau vegetasi. Jadi vegetasi itu nanti dalam tapak kalian kan kalian ketika menganalisa kalian akan analisa tuh ada vegetasi apa saja yang sekarang. Ada tidak vegetasi yang bisa dipertahankan? Misalnya yang pohon-pohon rindang atau mungkin ada yang pohon buah mungkin ya. Saya nggak tahu apakah ada. Kalau yang ada, nah kalau ketika dipertahankan itu dia bisa jadi apa gitu. Nah, jadi tanaman selain bernilai estetis ini ada 6 fungsinya. Pertama ada yang berfungsi sebagai kontrol pandangan atau visual control. Lalu fungsinya sebagai pembatas fisik atau physical barriers.
terus pengendali iklim atau climate control, pencegah erosi atau erosion control ya, terus habitat satwa, wildlife habitat. Jadi ketika sudah pasti kalau banyak penghijauan akan bermunculan satwa di situ, burung-burung lah, jangkrik lah segala macamnya. Dan baru yang terakhir sudah pasti akan ada nilai estetis di situ. Sekarang mikrofonnya boleh dimatikan, di mute dulu. Nah, kalau visual control itu bisa merupakan kontrol pandangan terhadap jalan raya, misalnya dari dalam biar nggak kelihatan, atau biar orang yang di jalan raya tidak bisa lihat ke dalam. Maka kita bisa menggunakan tanaman-tanaman tertentu ya, yang fungsinya bisa sebagai pagar juga. Selain itu ada kontrol pandangan bangunan, jadi ada pandangan terhadap jalan raya berarti dari dalam keluar. Kontrol pandangan bangunan berarti dari luar ke dalam. Ada kontrol pandangan ruang luar, ada kontrol pandangan untuk mendapatkan privacy gitu ya. Atau kontrol pandangan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, jadi nanti tergantung dari site kalian. Misalnya site saya berbatasan dengan kandang ayam misalnya. Tapi saya pengen tetap banyak penghijauan. Nah, itu kalian bisa menggunakan Nah, ini contohnya terhadap jalan raya ini contohnya ketika malam hari misalnya. Rumahnya dekat tikungan, sehingga kalau malam itu mobil itu kan pasti menyalakan lampu. Nah, ketika rumahnya mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari pinggir jalan, sehingga kalau ada mobil lewat, itu cahaya lampu itu akan masuk gitu ya ke dalam rumah. Kadang-kadang tuh ada orang yang merasa terganggu, si penghuni terganggu. Nah, dia bisa pada area tersebut dia tanamkan tanaman yang tinggi misalnya untuk yaitu tadi untuk memblok cahaya lampu agar tidak masuk ke rumah. Nah, itu bisa dengan tanaman. Ini contoh yang lain lagi, kontrol pandangan bangunan ya. Terus kontrol terhadap panas. Nah, ini pandangan terhadap ruang luar. Nah, ini ada jadi menggunakan pagar tanaman ini. Ada dinding tanaman pembatas. Terus bisa juga sebagai kalau ini pelindung ya, sehingga ada atap tanaman merambat. Ada pergola yang menggunakan tanaman-tanaman merambat. Ini contoh lain dari kontrol pandangan untuk mendapatkan privacy atau terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya rumahnya kemarin kan ada yang site-nya, Bu, saya agak rendah dari jalan. Nah, ini contohnya nih. Jadi ketika jalannya di atas, site-nya rendah, tapi tidak mau tidak mau diuruk misalnya, pengen tetap melandai gitu. Maka agar privasi tetap terjaga, di sini bisa kasih pohon besar misalnya, sehingga orang dari jalan itu nggak bisa langsung lihat ke teras rumah misalnya, nggak bisa langsung melongok gitu ya. Ketika akan melongok terhalang dengan pohon gitu atau tanaman-tanaman, dan ini ditutup rapat gitu ya. Atau sebaliknya, yang dari dalam rumah nggak bisa lihat keluar karena terhalang pandangannya. Ini kalau yang site-nya lebih rendah dari jalan. Ada juga yang site-nya tinggi. Nah, untuk kontrol pandangannya biar orang nggak bisa ngelongok gitu, bisa juga dengan menggunakan tanaman. Atau ini justru dengan menggunakan pagar tanaman sekalian yang rapat gitu. Nah, itu bisa juga tipe-tipe seperti itu. Nah, ini pembatas fisik atau physical barrier. Jadi memang ya dengan pagar tanaman gitu. Selanjutnya sebagai pengendali iklim atau climate control. Jadi bisa kontrol terhadap radiasi matahari, bisa dengan bisa dengan banyak tanaman itu suhu itu biasanya cenderung turun gitu, cenderung sejuk suhu udara. Terus kontrol pengendali angin. Terus yang jelas pengendali suara juga bisa. Jadi ketika ada polusi suara ya, jalannya ramai gitu. Nah, itu bisa di barrier atau di blok itu dengan tanaman-tanaman yang tebal gitu, yang punya rimbunnya itu yang tebal. Bisa dengan yang pagar tanaman tadi. Dan bisa juga sebagai penyaring udara. Nah, ini contohnya. Kontrol radiasi dan suhu. Nah, ini contohnya kalau di parkiran ya, pasti kan orang cenderung milih parkir yang di bawah pohon besar karena ada bayang-bayangnya itu. Ya karena di sana lebih sejuk. Kan kita langsung parkir di ruang yang terbuka gitu. Nah, ini contohnya ada pedestrian dengan pohon yang rindangnya itu yang dia radiusnya lebar gitu.
Sehingga ini sangat nyaman kalau ketika pedestrian atau parkiran itu menggunakan pohon-pohon yang tipe ini. Nah, selanjutnya sebagai kontrol pengendali angin. Misalnya area aktivitas kita ini gambar orang ini ya. Tapi anginnya kencang. Nah, itu bisa dengan barriernya dengan pohon-pohon ini. Sehingga angin itu akan dibelokkan gitu. Entah dia ke atas, si anginnya tidak langsung menerpa ke area tempat kita aktivitas. Nah, ini bisa dengan tanaman juga. Jadi sebenarnya tanaman itu luas sekali fungsinya. Dan bisa juga sebagai pengendali suara. Terutama kalau tanaman-tanaman yang rimbun ya, yang lebat. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Bisa juga sebagai kontrol terhadap polusi suara. Kalau yang ramai, misalnya site-nya terletak di area-area ramai, itu bisa area-area yang sumber polusi suaranya itu bisa di situ ditanami pohon tanaman-tanaman yang lebat gitu, rindang. Nah ini. Selain itu juga bisa sebagai filter udara terhadap abu atau debu yang dari jalan raya. Nah, seperti ini ya. Bentar ya. Bentar. Nabil, bangun. Nabil tuh ngorok tidurnya. Dengeran. Sekarang. Mengganggu loh, orang lagi kuliah nih. Di ruang tengah sana. Oke, saya lanjutkan. Jadi juga berfungsi sebagai penyaring udara di sini. Jadi bisa memfilter abu, debu, semua pasti nyangkut di sini. Sehingga ruangan di belakangnya itu atau space di belakangnya akan lebih segar gitu ya, lebih sejuk. Selain juga sebagai filter terhadap suara tadi. Ini suara kalau kerimbunannya semacam ini tuh suara kedengarannya tuh kecil gitu atau sayup-sayup. Terus bisa juga sebagai pencegah erosi atau erosion control. Nah, jadi jenis tanaman yang merambat, rumput itu juga bisa dia sebagai kontrol terhadap erosi atau tanah yang longsor. Makanya kalau ada yang tanah-tanah yang miring, apabila tanahnya itu sudah padat, ditanemin aja, tempelin rumput yang banyak. Kalau kering disiramin gitu. Nah, itu bisa menguatkan struktur tanahnya. Jadi dia bisa sebagai pengendali dari erosi tadi. Dengan catatan maksimal kemiringannya di sini ya, 45 derajat. Itu masih bisa ditanami dengan jenis tanaman rambat. Mikrofonnya tolong dimatikan, ini ada yang nyala. Suara berisiknya masuk. Nah, selanjutnya adalah nilai estetis. Udah pasti ya kalau nilai estetis dari segi keindahan ya, sekarang kan udah macem-macem banget tanaman itu. Nah, kalian mau ambil yang mana untuk menonjolkan nilai keindahan pada landscape kalian, silahkan. Jadi yang diperhitungkan yaitu tadi dari warna, dari bentuk, dari teksturnya, dari skalanya, dan kira-kira pengalaman apa gitu yang ingin diciptakan. Nah, ini macam-macam tekstur tekstur vegetasi, ada yang kasar, yang daunnya tajam-tajam, ada yang teksturnya sedang, ada yang lembut gitu ya. Itu mikrofon siapa ya? Tolong dimatikan dari tadi. Jangan-jangan orangnya pergi. Kenapa? Orangnya dianya on tapi orangnya nggak di situ. Nah, selanjutnya habis itu, nah ini adalah contoh-contohnya. Ini yang sebagai barrier tadi ya, bisa barrier sebagai pagar, sebagai filter udara, sebagai filter polusi suara. Ini model-modelnya bisa seperti ini. Nah, pemisah antara area publik, sudah pasti di balik pagar ini adalah area yang private misalnya. Orang tidak bisa lihat gitu ke dalam ini. Nah, atau ini yang tadi sebagai kontrol climate tadi.
memberikan kesejukan, mengontrol suhu kalau semacam ini. Terus dia juga bisa penyaring terhadap udara. Jadi banyak fungsinya. Nah ini yang tadi yang barrier tadi. Ada yang jenis tanamannya yang memang ada yang tanaman rambat ya. Yang model tanaman rambat mana ya? Ini sebenarnya kayak pot-pot gitu yang disusun sehingga ada patternnya gitu ya, ada polanya. Dan ketika dia sudah hijau semua maka rapat gitu jadi seperti dinding yang kokoh. Nah kalau yang ini kan pohon-pohon cemara gitu yang disusun atau yang ditanam itu rapat-rapat sehingga dia juga bisa berfungsi sebagai barrier. Selain kontrol ini bisa jadi barrier terhadap debu, terus menghalangi pandangan. Selain itu untuk kontrol terhadap polusi suara. Nah ini yang tanaman model-model kayak gini nih seperti itu. Nah ini adalah contoh-contoh side plant yang saya harapkan nanti bisa seperti ini. Nah contohnya di sini kan terlihat ya ke area pejalan kaki, tapi memang di sini tidak ada area untuk yang kendaraan ya, nggak terlihat yang parkir dan lain sebagainya, baru untuk pedestrian saja. Bagaimana mengatur pola lantai pada ruang luar, penanda, terus perletakan vegetasi dan lain sebagainya. Nah ini tadi ya, bermain-main dengan alur sirkulasi tadi yang tadi katanya seperti tali tadi. Ada yang bentuknya melingkar atau mengitari bangunan, ada yang straight langsung ke bangunan. Ada yang dari belakang dia harus memutar terlebih dahulu untuk maksudnya mau pencapaiannya itu bisa dari belakang dulu seperti itu. Lalu ada pengalaman dia harus melewati jembatan, ada danau dan lain sebagainya. Dan di sepanjang pedestrian ini terlihat ditanami pepohonan gitu ya sehingga rindang dan sejuk dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya contoh-contoh untuk side plan-nya. Selesai presentasi saya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan perihal dengan materi, terus perihal juga dengan tugas. Silahkan dibuka mic-nya. Siapa yang mau nanya? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau cukup progres tugasnya tolong disubmit ya. Di mana di Google Classroom saya udah bikin laman tugasnya asistensi judulnya. Tolong disubmit di sana. Untuk ininya progresnya nanti akan saya komentari kurang lebih kayak gitu. Cukup ya kalau gitu saya tutup perkuliahan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk minggu depan mungkin kita nggak ketemu Google Meet ya, saya share aja